saksinya. Misalnya ketika dia menuliskan surat Roma, di mana tulisannya, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan untuk Kristen. Pertanyaan saya, pertanyaan yang sama, siapa yang menyaksikan Paulus menerima dari Roh Kudus tulisan itu? Baru satu surat, baru satu ayat. Bagaimana dengan 14 kitab? Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu kitab Al-Quranul Karim 22 tahun kurang lebih dia menerima wahyu, menyampaikan wahyu. Hebatnya satu Al-Quran ini sampai hari ini masih murni. Kitabmu jangankan murni, terjemahan demi terjemahan direvisi, terjemahan direvisi, terjemahan direvisi, revisi terus. Mana original teksnya? Mana kita tahu bahwasanya terjemahan ini sudah sesuai dengan orinya? Mana? Apa buktinya? Apa standarnya? Apa pengukurannya? Nggak ada. Seperti itu. Silakan, ada keluhan lain? Jadi gini ya Bang, sekarang kan kalau kita lihat kan zaman sekarang ini, kalau dibandingkan abang kan agama abang kan sekarang sudah minoritas Bang, nggak lagi mayoritas Bang. Gimana? Emang sekarang kalau kita lihat dunia ini kan gitu, umat ini seluruh umat manusia ini. Iya. Sekarang sudah mayoritas Kristen Bang. Di mana itu Bang? Mayoritas atau minoritas? Anda mengatakan minoritas, mayoritas? Iya. Minoritas atau mayoritas? Mayoritas atau minoritas Kristen ini? Mayoritas. Salah Anda. Kristen itu adalah agama yang paling minoritas. Salah. Coba kamu bagi Katolik, Advent, Protestan, Saksi Yehova. Coba kamu bagi. Mereka punya pengajaran berbeda satu sama lain. Jangan kau gabung. Yesus only dengan Tritunggal itu sekarang saling cangkul belakang. Itu gak beda tuh Bang. Itu apanya yang tidak beda? Apanya yang tidak beda? Coba kau tanya yang Tritunggal, coba kau tanya Katolik, mau enggak mereka masuk di gereja Protestan? Maulah. Di mana siapa yang ngajarin kamu orang Katolik masuk di Protestan ibadah? Saksi Yehova masuk ke dalam gereja Katolik, mana ada? Advent masuk. Nggak bisa. Kalianlah agama yang minoritas. Kalian agama yang minoritas. Kamu bisa mengatakan mayoritas kalau arah ajarannya itu satu. Faktanya kagak. Memang satu ajarannya Bang. Di negara kita ini aja setiap hari loh, mulai dari pagi sampai pagi lagi, orang-orang Yesus only dan Tritunggal itu saling kapak mengapaki. Setiap hari mereka ciuman kudus. Gak bisa. Nah, terus apa yang ingin Anda jajakan dengan keadaan Kristen seperti itu? Silakan. Gini Bang, dunia ini kan bukannya cuma Indonesia ada, kan banyak dunia ini kan bermacam-macam negara lah. Jadi di setiap negara itu kan berlaku budaya tradisi masing-masing. Jadi nggak bisa bersamaan Bang. Cuman tujuannya satu, tetapnya. Oke. Coba perlihatkan saya kegiatan Kristen sedunia yang kompak, yang terlihat dalam sehari aja. Misalnya hari ini, tunjukkan kepada saya Kristen melakukan kegiatan hari ini kompak sedunia. Tunjukkan satu aja, enggak usah hari Selasa, Rabu, Kamis, hari ini aja, hari Minggu ini aja yang kompak. Makanya Bang, Tuhan itu enggak mematokkan, makanya manusia enggak baik. Manusia diberikan tidak bebas Bang. Hari ini hari apa? Hari Ahad, hari Minggu kan? Apakah semua Kristen ibadah di tempat gerejanya hari ini? Tidak. Boleh bukannya masalah hari-harinya Bang. Loh, ini kita lihat, ini untuk membuktikan kalian itu mayoritas atau minoritas. Ini hari Minggu. Besok hari Senin. Ada tidak kamu lihat kekompakan orang-orang Kristen beribadah hari Senin? Tidak. Nggak ada. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Besok pukul 12 kamu lihat dunia. Apa yang umat Islam lakukan sedunia? Besok jam 3 sore kau lihat Islam sedunia. Apa yang umat Islam lakukan sedunia? Besok jam 6 sore apa kamu lihat umat Islam sedunia? Apa yang mereka lakukan? Besok jam 7.15 apa yang umat Islam lakukan sedunia?
Pengacau. Besoknya jam 5 subuh apa yang mereka lakukan? Sedunia pergerakan bergemuruh, pijakan letak kaki mereka, kemudian membuktikan bahwa umat Islam itu mayoritas di dunia. Ayo. Tuhan kita bang. Hah? Itulah bedanya Tuhan kita. Ya, Tuhan. memang. Sekarang saya tanya samamu, Tuhanmu yang mana? Yesus Kristus yang maha kasih. Tuhannya Yesus siapa? Dia sendiri, kan dia hakikatnya Allah. Yesus itu ketika dia datang, dia bertuhan atau dia ateis? Tuhan itu menunjukkan ketuhanannya, bukannya. Di mana Yesus menunjukkan ketuhanannya sementara dia bertuhan? Ya Bapakku, ya Bapakku, ya Eloi, ya Eli, ya Hasem, ya Adonai, Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini ngapain Yesus? Menunjukkan dirinya Tuhan, menunjukkan ini pasien cerewet, ini panumu, kalau kau banyak cerita panumu itu sampai melebar ke badanmu semua, tahu kau? Diam dulu, bukan giliranmu sekarang, Kak Ros. Kak Ros diam dulu. Nah, coba Yesus ketika datang ke Bani Israel, dia berdoa kepada Tuhannya itu untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia utusan Tuhan? Jawab. Berdoa di Bani Israel. Ketika Yesus berdoa, itu dia ingin membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya adalah hamba Tuhan? Jawab. Sebagai nabi. Nah, sebagai nabi, apakah pencipta langit dan bumi ini adalah nabi? Dia kan nabi Ini cerewet ini pasien ini satu ini. Bukan ya, Anda yang saya dijawab. Tadi jawab, nanti abang bilang jawab. Pencipta langit dan bumi ini apakah pernah berhenti menjadi pencipta? Ini bang. Nah, gak bisa jawab kan? Bisa bang. Nah, coba silakan. Ketika Yesus berdoa, apakah dia ingin membuktikan dirinya adalah Tuhan atau hamba Tuhan? Gini bang, Tuhan Yesus itu kan hatinya rendah hati bang. Dia kan itu kan sebagai manusia itu, bukannya itu. Yesus itu rendah hati ingin membuktikan dirinya Tuhan atau ingin membuktikan dia hamba Tuhan? Itu dilingkupi semua. Itu kan dia 100% manusia, 100% ilahi. Hati-hati ngomong kayak gitu. Sebagai manusia 100%, apakah Yesus punya sperma? Belum dicek. Apa sih ini lucu ya Pak ini. Udah minum obat sana. Ayo, apakah dia punya sperma 100% manusia? Kalau Anda mengatakan Yesus 100% manusia, dia tidak punya sperma, berarti dia cacat. Tidak 100%. Kalau dia punya sperma, pertanyaannya, sebagai laki-laki yang normal, seperti apa dia melampiaskan spermanya? 501, mimpi basah, atau dia nikah? Atau sabun di lubang ini? Belum dicek sama dokter bang. Loh, tapi dia sunat bro, hari ke-8, artinya dia punya senjata. Gak mungkin jasadnya bertumbuh yang lain, yang ini tetap mengecil. Gak mungkin. Itu tradisi pada zaman itu. Iya, makanya saya tanya, berarti dia punya nonot kan? Ketika dia bertumbuh besar, tingginya 2 meter lebih, badannya kekar, dadanya berbulu sebagaimana di filmnya, tentu juga yang itu berewok kan? Dan membesar juga kan? Nah, gimana caranya dia melampiaskan ini? Sebagai manusia 100%, mimpi basah, 501, atau dia nikah? Juga bedanya yang lain bang. Itu kan Gimana? suci Tuhan Yesus kita itu. Loh, sebagai manusia oke lah, sebagai Tuhanmu oke, suci. Sebagai manusia 100% yang kutanyakan ini, yang sisi Tuhannya 100%, bawa aja ke gereja sana. Ini yang saya tanya, 100% manusia yang kamu akui tadi. Jelas dia makan, dia minum, dia tidur, dia was-was, dia ketakutan, ya kan? Dia berdoa. Nah, itu sisi kemanusiaannya. Haus karena minum karena dia haus, makan karena dia lapar. Kalau dia lagi birahi, nikah,
501 atau mimpi basah? Yolo. Mohon maaf Bang, Oke. cuma mau nanya 501 itu nomor togel ya? Ya. Merek celana. Nah sekarang pasien berikutnya, udah 2 pasien ini tolong nanti kalau misalnya udah minum obat teratur 3 hari datang lagi ke Bang Suma ya. Abang yang minum Masih- obat. Siapa Ya tahu udah. obat dulu. Nggak ada ceritanya pasien suruh dokter minum obat. Udah kusuntik mati beneran kau nanti ya. Harus abang cerdas lagi. Abang memahaminya. ada gue. Pasien berikutnya masih ada. Dipenuhi oleh Roh Kudus dulu. Ada Gabriel Joshua. Ya Gabriel silakan nama dokter Cuma. Gabriel. Oh 501 Levi. Iya, ini pasien saya lemah sekali. Tolong dikasih kursi yang depan. Silakan Kak Ros, Gabriel. Gunanya bang. Iya, silakan. Ini nama. Udah berapa hari nggak makan, Bang Gabriel? Ini nama. Apa suaranya kayak gini ya Allah ya Karim, segitunya. Dibuka sedikit lubang hidungnya lah kalau ngomong. Giginya sakit bang. Giginya sakit. Oh, sakit gigi. Allahu Akbar. Nanti kalau pulang dari sini ke apotik cari Kalpanax, kasih di kapas, tempelin di lubangnya, insya Allah sembuh ya. Oji guru Terus kelas. siapa ketawanya kayak gitu, jelek banget. Oji. Black. Black. Sorry guru ndak. Kalau padak ditempelin gigi. Udah, kita bercanda aja pun, jangan kita buat serius. Oh, silakan Bung Gabriel. Nanya bang yang tentang aku dan bapak adalah satu itu maksudnya gimana bang? Ini dari mana? Dari ini mana? Dari apa? Dari sekte mana bang? Supaya saya bisa arahkan resepnya. Bang, cuma masih ada yang mengganjal tentang Alkitab. Serius ini? Dari Mu'alaf? mana, Bang? Iya bang. Kenapa mu'alaf mengganjal di Bible? Iya cuma masih ada yang belum cek bang. Artinya masih mau masuk kembali ke sana? Yang enggak sih bang, cuma mau ini aja, mau ketawa aja. Harapan bang semua. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai aku dan Bapa adalah satu, dibantah oleh dalil di dalam pemahaman Kristen dengan mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Mana dalilnya? Di dalam data Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Oke? Aku tidak seorang diri. Apa maksudnya bang? Kalau tidak seorang diri? Bang? Yang lain berarti. Ya? Berdua. Berarti. Hah? Berdua. Berdua. Berarti gugur enggak tadi aku dan Bapak adalah satu? Iya bang gugur, tapi kan banyak yang bilang Gugur. jadi gitu maksudnya gimana bang? Itu dulu. Berarti gugur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan Yesus. Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kalau wujudnya kan tadi sudah gugur ya. Tadi jawabannya jelas ya, Anda sendiri telah mengatakan berdua atau lebih dari satu. Lalu apanya yang satu? Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Berarti ajaran Yesus dan ajaran Bapa adalah satu. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti dua. Aku dan Bapa adalah satu perkataan. Sepakat dia. Tiga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Tiga. Dalam satu dalam pekerjaan. Oke?
Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. 5. Lukas 2:22. Orang Israel harus tahu bahwa orang ini yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, adalah manusia yang ditentukan oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Bapa melalui Yesus, seperti yang kamu tahu. Berarti Yesus melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan itu dikarenakan dia mengikuti instruksi dan perintah yang mengutusnya. Aku dan Bapa satu. Gimana? Terjawab? Bang Juma ada Bililin minta naik. Abang mau? Silakan aja, pasien keempat, silakan. Iya, Bililin loh bang. Iya, memang itu pasien saya, udah lama lari-larian itu. Ini dia. Oke, silakan, ini dia bang. Nah, ini pasien saya, tolong siapkan tali rantai, Selamat siang. dan siapkan listrik, aliran listrik yang tinggi dengan kabel telanjangnya. Oke. Selamat siang. Saya Ustadz Billy. Oke. Ya, Saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Oh, silakan. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, di situ dikatakan begini, Ustaz. Sanurihim ayatina fil afaq. Saya ingin tahu, ini kalau dalam syariat, ini kalau dalam kaidah nahwu, ini huruf alif. Mohon dijelaskan. Jadi begini. Yang pertama itu huruf-huruf harakat itu dikembangkan di abad tahun 1000. Tidak ada disebut huruf harakat, Ustaz, setahu saya. Ya, Apa itu huruf harakat? Maksudnya tambahan harakat itu adalah tambahan di abad 1800. Oke, ya. adanya penambahan ini, Ustaz. Adanya penambahan ini, Ustaz, itu dikarenakan disiplin ilmu yang mengatakan itu. Tolong Ustaz kasih penjelasan kaidahnya seperti apa. Oke, sabar jemaah. Jadi ketika sebelum dikembangkan di Kairo tahun 1924 itu masih terkenal dengan gundul. Hah? Tahun berapa, Ustaz? Huruf gundul. Nah, Tahun sebelum berapa? dikembangkan tahun 1924 waktu sebelum dicetak di Kairo. Nah, itu masih kalau terkenal begitu, dengan Ustaz, huruf-huruf gundul. Oke. Kalau begitu siapa yang menemukan ilmu harakat ini, Ustaz? Desas-desusnya masih banyak, oke? Oh, desas-desus. Jadi ilmu saya ilmu saya kalau saya berguru ke Ustaz, ilmu desas-desus gitu. Betul. Karena semuanya juga desas-desus. Terus yang Anda pahami tentang harakat ini apa ini? Harakatnya huruf alif ini kayak mana? Bisa Anda perhatikan bunyinya, Ustaz? Ayat berapa ini? Saya baca. Kau buka. Yang saya bacakan tadi, Ustaz. Sanurihim ayatina fil afaqi. Iya, surat berapa itu? Biar ku baca. Ustaz, saya juga nggak tahu, Ustaz. Saya cuma membaca. Saya masih bagus. Hafalan saya masih ingat. Sanurihim ayatina fil afaq. Jamaahku. Saya Ustadz ini yang memahami Quran itu dengan dialek ke-8. Kau baca itu dialek yang ke pertama itu. Iya, udah. Iya, makanya kalau dialek ke-8 itu kaidahnya seperti apa hurufnya, Ustaz? Lah, kita beda. Jadi Iya, maksudnya yang saya tanya kaidah baca 8-nya itu gimana kaidahnya, coba? Sabar. Oke, saya akan jelas ya. Jadi saya mempunyai catatan Quran itu seperti ini tulisan saya. Bisa nggak saya ditengahkan biar saya kasih lihat kamu? Boleh. Ya, boleh. Oke. Nah, Wah, gelap. ntar. Silakan, Ustaz, silakan. Saya mau lihat dulu tulisan saya ya. Iya, Masya Allah, Pak Ustadz luar biasa ini. Oh, iya. Dapat ilmu kalian dari saya. Oke, iya, pasti dong. Iyalah. Ya. Open kamera, Ustadz. Oke. Tapi kok hitam? Jadi kalau pasien ada saya yang- keempat ini memang ada Iya, aneh. sabar. Mana ininya, Ustadz? Mana kok tulisannya mana, Ustadz? Iya, kameranya hitam. Gelap, Ustadz. Anda di mana ini? Di toilet? Biasa di goa. Oh, di goa. Oh, ngapain? Nerima wahyu.
Benar urutan wahyu itu. Oh, sudah jadi nabi juga ini saya punya Ustadz ini, ya Allah. Mana Ustadz? Mana coba tulisannya Ustadz? Ini bukan orang yang teriak najis sambil pakaiannya tercabik-cabik itu. Iya yang di gua. Kalian memang tidak menghormati ayat-ayat Allah mengatakan setiap nabi itu diutus kepada bangsanya menurut bahasanya. Baru kalian ini banyak protes kalian ini. Mana Ustadz? Mana? Kok lama? Tunggu, sabar. Tampilkan Ustadz. Saya ingin lihat tulisan Ustadz dalam kaidah huruf-huruf Arab. Coba. Sabar ya. Saya mau lihat dulu. Jaringan saya di sini agak kurang bagus. Coba saya perbaiki ini- dulu di sini. Saya perbaiki di sini. Oke. Di mana Ustadz kita? Nah, ini namanya Blue Quran. Iya. Mana ini? Enggak kelihatan Ustadz. Sabar. Blokir. Mau diperbaiki, mana tahu itu sabar. Anda juga belum kelihatan loh, ha. Mana ada. belum kelihatan? Oke. Ah. Ini kau lihat tulisannya. Oh. Oh, ini tulisan Ini. Ustadz. Ini tulisan Ustadz. Astagfirullahaladzim, ini ayat-ayat Allah kau bilang ini tulisan saya, jangan kau fitnah. Tadi kan Anda mengatakan Ustadz, saya punya Loh. kaidah yang ke-8. Ini. Mana kaidah ke-8 itu mana? Ini. Ya. Oh, coba Sekarang bisa kau bacakan baca saya, dulu. Ustaz. Kau baca. Coba bacakan ke saya Ustadz. Kaidah 8-nya mana? Nggak bisa. Tidak Anda- bisa dibaca. Loh. Ustadz, bacakan Jadi- saya dong. Gimana Sabar Ustadz semua. tidak bisa baca? Jangan kau tertati-tati. Begini semua. Ustadz, bacakan ke saya. Jangan diam dulu, Ustaz. penjelasan dulu. Ustadz Oke. Billy mau menyampaikan ini ya. Iya. Kalau ada yang ngomong bahwa kitab itu tidak dirubah-rubah dan tidak diedit, itu ini buktinya. Oke, Ada coba pengeditan. bacakan Ustadz Nggak supaya bisa. kami bisa. Ini Ustadz hanya orang- baca, nggak bisa. Ustadz Ini baca, rahasia. Nggak bisa. Ustadz Ini baca, ayat kemudian rahasia. saya cocokkan dengan Tidak hafalan saya. bisa. Loh, kok Tidak ada bisa. Ini Al-Quran ayat nggak bisa? rahasia. Oh, ayat rahasia. Tidak Ada nggak di bisa dalam dibaca. Al-Quran ini? Ustadz, ada nggak di Tidak dalam bisa. Al-Quran ini? Ada nggak di dalam Ini Al-Quran tidak ini? bisa dibaca. Enggak, Tidak saya bisa tanya dibaca. Ustadz, ada nggak di dalam Al-Quran umat Islam ini? Tunggu, saya tanya dulu, sama nggak dengan Quran kamu? Ya saya tanya dulu, apa bacanya? Sama nggak dengan Quran Itu kamu? di situ ada tulisan Allah yang mana ya? Nah, Coba. itu dia, Coba. itu dia. Mana? Betul, pertanyaan kamu bagus. Mana? Tidak ada. Enggak Nah, coba ada. kau tunjukkan. Gimana? Nah, artinya apa? Artinya apa Ustadz? Artinya apa Ustadz? baca. Tidak, artinya apa itu? Ada bacaan Allah. Jadi kesimpulannya, jikalau ada yang bilang tidak dirubah dan tidak diedit, Itu ini di buktinya. situ Bang. ada nomor 3 itu. Ada nomor 3 yang mana itu nomor 3 itu? Coba Mana Ustadz? ada nomor 3 Mana Ustadz? Mana Ustadz? Ada nomor 3 itu. Ustadz. Dulu. Di situ ada nomor 3 coba Diam dulu. dibaca Jadi tuh. kalau ada yang Tunjukkan memberi kepada kalian saya, dong. Di informasi situ ada bahwa nomor tidak 3 itu. diubah dan tidak diedit, ini buktinya. Oh, gitu ya. Oh, emang Coba, apa bacanya itu? tangan, buat. Emang bacanya Nggak apa bisa Ustaz? dibaca. Supaya Nggak bisa. ditahu bahwa memang diedit. Nggak bisa. Ini apa bacanya di Al-Quran? Nggak Apa bisa. bacanya? Coba. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa. Nggak bisa dibaca. Lalu bagaimana Ustaz bisa mengatakan Al-Quran diedit kalau yang ini Anda nggak bisa baca? Ini perubahan ini, oke? Ini namanya Blue Quran. Ya apa bacanya? Apa bacanya Blue supaya kita Quran. Oke, saya rubah lagi. kita lihat dulu bacanya apa Ustaz? Lari Ustaz. dia. Bacanya dulu Ustaz. Bagaimana Ustaz bisa mengatakan ini diedit? itu Ini nggak ada perubahan. penting. Nggak penting. Kami umat Islam itu diperintahkan ikra, baca. Loh, baca tapi tidak tahu artinya. Ya, walaupun tapi kami baca. Coba. Coba. Ikro Coba. tidak tahu artinya. Ya silakan Anda baca. Mana Anda? Oke. Anda tidak bisa baca yang tadi. Kemudian Anda tidak bisa baca yang tadi. Nggak bisa baca. Pengeditan yang kedua. Bacanya apa? Beda hurufnya. Bacanya apa? Bacanya apa? Pengeditan yang kedua. Ini kalau Anda cuma menampilkan kayak begini Ustadz, tanpa Anda bisa baca, bagaimana kami bisa sesuaikan dengan Al-Quran kami? Lo apa? Makanya apa? Karena itu diedit di tahun 1924. Bagaimana caranya Anda mengatakan Itu. diedit sementara Anda tidak bisa baca yang ini? Loh, Bacakan yang ini, Oke. bacakan yang Anda bawa ini Ustaz. Suma. Baru kami cocokkan Oke. dengan bacaan kami di Dengar, Al-Quran Ustaz kami. ini mengatakan. Kalau beda bacaannya berarti ada yang diedit. Coba Nah. bacakan. Apa bacanya? Oke. Surah apa? Suma. Surah apa? Ayat berapa? Coba Ustaz. Diam. Nah, apakah sama tulisan ini? Bukan masalah Saya tulisan, baca. masalah bacaan. Coba bacaan. Ya, sabar, jangan kau terguncang. Coba bacanya Ustaz. Dibaca Ustaz. Ini dibaca dulu. Gila lepas. Jangan saya yang membaca Ustaz. Innal lazina amanu wal lazina.
Saya hanya bisa membaca yang beginian. Oke. Coba ulang coba. Zina. Coba kasih dekat saya biar baca. Saya biar baca. Ya, terus Innal zina. kok Amanu panjang? wala zina. Kenapa bisa hurufnya panjang? Huruf nunnya apa tanda baca di situ yang Anda gunakan sampai nunnya panjang, Ustaz? Kalau begitu Ustadz suruh baca aja sama istri Ustadz ya. Mana istrinya, Ustaz? Mana? Oke, Suruh baca istrimu coba. yang baca. Oke. Iya, silakan. Dokter Silakan, jiwanya mana nih ya? Nah, memang ini pasien saya agak lucu Pasiennya lepas, nggak tahu itu loh. ini pasien saya yang mimpi sekolah di Kairo tapi membaca Quran saya nggak bisa. Coba Ustaz dibacakan. Coba. Tunggu nanti. Coba. Ya, silakan. Oke. Atau kalian atau Saya ingin dibacakan yang diedit dan yang belum diedit. Silakan Ustaz. enggak, nanti istri saya yang baca. Iya, Kalian silakan. bacakan ayatnya. Istri saya yang baca. Silakan. Yang tadi yang Ustaz bawa, silakan. Biar ku pemalukan satu keluarga sekalian, Ustaz. Begini. Kalian sampaikan ayat, dan istri saya yang baca. Silakan. Yang tadi itu Anda baca, silakan. Coba. Yang muslim tolong jangan dibantu baca ya, biarkan dia. Enggak, tulisan kalian aja cuma huruf. Ustadz mau ngajar gimana ini Ustadz? Anda ingin menunjukkan yang diedit itu yang mana kan gitu. Baca kuat. Mana? Baca. Innalladzina amanu. Inna allazina amanu. Terus? Ada guru saya. Terus ini baca. Alladzina hadu. Aduh. Enggak. Coba. Ulang. Walazina. Terus. Aduh. Coba. Tunggu. Mulai dari walazi coba. Walazi coba. Aduh. Bukan, jangan langsung ke hadu. Ulang. Kemana lagi? Apa? Walazina. Aduh. Kenapa bisa begitu bacanya, Ustadz? Kenapa bisa begitu bacanya, Ustadz? Lah, dialek ke-8. Iya, kenapa bisa? Itu kan ada tanda kasrah di situ, ada tanda fathah di situ, ada matnya di situ, Ustadz. Ada mat di situ, Ustadz. 2 ketukan, Ustadz. Kok begitu cara bacanya? Suami muda gila berapa lama, Mbak? Allahu Akbar. Lama gila. Satu lagi lepas dari rumah sakit. Oke, jadi begini ya. Kau dengar. Ketika salah satu sahabat mendengar bacaan yang lain, dilapor sahabat itu sekarang yang lain itu yang mana tadi? Kemudian baginda bilang Ustaz, yang lain tadi itu yang mana? Yang lain yang tadi yang mana? Coba. Panggil dia. Baru baginda mengatakan begini. Itu enggak, yang tadi yang lain itu yang mana? Yang lain yang mana, Ustaz? Hanya sekelas cuma aja mau protes bacaannya itu. Ustaz, saya kan tadi Anda kan menunjukkan tadi bacaan itu innal ladina hadu innal ladina amanu wal ladina hadu. Nah, oke, sekarang coba tunjukkan yang lain tersilainya mana, Ustaz? Baca innal lazina. Kau baca begitu. Tersilainya mana? Nggak tahu membaca juga ternyata dia. Tadi kan saya tanya kenapa bisa ada tadi di ujung bacaan Pak Ustadz. Tadi di bacaan Anda itu di kalimat belakangnya kan di situ ada mat. Kenapa Anda tidak gunakan matnya? Anda katakan ini kaidah ke-8. Oke. Kaidah ke-8. Oke. Nah, sekarang coba tunjukkan yang sebelum diedit. Coba. Apa? Yang sebelum diedit yang tadi mana? Oke. Ini. Iya. Coba Anda baca yang mananya yang diedit. Nah, coba kau baca. Loh, kenapa jadi saya? Kan Ustadz yang mengatakan diedit, Ustadz. Katanya tulisan dahulu sampai sekarang ini. Kan Ustadz tadi yang mengatakan. Dengarkan. Tadi Anda yang mengatakan diedit. Tadi Anda mengatakan. Ini yang Anda baca adalah surah Al-Baqarah ayat 62. Mana bukti bahwa yang Anda tunjukkan itu Al-Baqarah? Mana bukti bahwa yang Anda tunjukkan itu ada Al-Baqarah ayat 62? Oke. Kau bilang saya kan pasien kamu. Ya jelas dong.
Mana Kamu aja 62 tidak di bisa sini? baca. Mana Al-Baqarah 62 mana? Saya apologet yang paling terpintar di Indonesia. Mana Nggak di bisa sini dipermainkan. tulisannya Ya, Al-Baqarah ternyata 62? stop di sini. Mana dalilnya? Mana di Kamu situ mati huruf di sini. 62? Ya. Mana 62? Oke, nggak ada 62. Kamu Loh, tidak lalu bisa apa yang Anda mengetahui. tunjukkan ini? Apa yang Anda Katanya tunjukkan? tidak- Loh, ini apa yang Anda tunjukkan ini? Ini yang saya tunjukin apa? Apa yang Anda tunjukkan ini? Oke. Apa? Surah apa itu? Surah apa? Ternyata apologet Kristen terhebat, gila. Loh, enggak usah. Surah Kalian apa yang sudah Anda mati tunjukkan ini? sekali. Ini surah apa Loh, ini? Surat kamu belum, bukan. Ini surah apa ini? Surat kamu bukan. Loh, kok surat kamu? Begini yang paling Katanya pintar. tidak bisa Kamu yang dirubah. Kalian kamu yang saja. menunjukkan, kamu yang menunjukkan. Diam dulu, Kamu tadi ternyata. membaca innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Nah, sekarang Diam kamu dulu, tunjukkan diam apa dulu. hubungannya dengan ini? Diam Apa dulu, hubungannya? Diam dulu. Oke. Apa hubungannya dengan Diam ini? dulu. Oke. Ketika kalian mengatakan bahwa titik koma pun tidak dirubah dan dijaga Allah, buktinya ini ada perubahan loh ayat-ayatnya. Nah, ini apa? Ini ayat apa ini? Ini surah Loh, apa? Ayat apa? Loh, makanya kamu saja tidak tahu. Berarti Loh. terjadi Loh. Apa ini? Apa Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ayat-ayat kamu itu. Apa itu? Apa yang barusan Anda tunjukkan? Tadi kan Anda menunjukkan Al-Baqarah ayat 62. Nah, sekarang Anda tunjukkan ayat apa yang lainnya ini? Oke. Ini itu pengeditan yang pertama itu di abad ke-8. Bagaimana Anda bisa Kemudian mengatakan saya akan itu teruskan editan? dengan- Emang apa bacanya? Apa bacanya? Kok bisa Nah, kayak gitu? ini oke. Kita buka data ya. Top copy manuskrip the written the early ya di abad ke-8 ini. Oke. Istanbul Turki. Oke. Di Istanbul Turki. Nah, tulisannya seperti ini, Bro. Apa? Tadi Anda menunjukkan alladzina amanu walladzina hadu. Mana yang diedit di situ mana? Bagaimana? Oke, bagaimana Mana? kalian itu diam dulu saya bicara. Bagaimana kalian keluar tidak diedit satu titik koma pun. Ketika diberikan yang asli kalian mati kutuk gak bisa baca. Parah kalian. Loh, mana di situ mana? Udah kayak gitu cara belajarnya mana coba? Mati Coba. sekalian semua di sini. Makanya yang pertama, IQ kalian harus lebih pintar dari saya. Antara huruf-huruf yang terpisah dengan huruf-huruf sambung Makanya, itu memang jangan- tulisannya beda, kucluk. Tulisan Jangan antara tidak huruf diedit, bersambung dengan oke? huruf yang terpisah-pisah Jangan memang bilang- beda, kucluk. Sama Jangan seperti bilang ketika sudah saya menulis diedit. Billy dengan huruf terpisah-pisah dengan huruf Aduh. bersambung memang kelihatannya beda, kucluk. Jangan kamu terguncang. Jangan kamu makanya sudah diingatkan sama si Yopi permanen si Billy. antara Kau tulisan dengan sombongnya bilang, biarin. ikra Kita 1 kau kena malu di sini, dengan kurang ajar ikra juga. 2 dengan ikra 3 itu berbeda, kucuk. Dasar ini. Nah, di sini Dia saya mendatangkan mau bodohi menekan- kita. Kamu menunjukkan tulisan bersambung innal ladina amanu wal ladina hadu. Oke, Habis oke, itu oke. kau tunjukkan huruf-huruf Diam- berpisah. diam dulu. Lalu kau katakan edit. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak dirubah dan tidak diedit Lah, ketika saya itu memberikan tadi kamu naskah ejaan kamu tidak huruf bisa baca? hijaiyah yang terpisah. Huruf hijaiyah yang terpisah Loh, dengan huruf yang kamu bersambung tidak bisa itu baca. beda. Kamu Aduh, tidak bisa gimana? baca, oke? Gimana Makanya, ceritanya? aku Kalau yang mau nomor satu, menunjukkan, jangan kau lawan diri kalau itu. ingin menunjukkan Oke? kesalahan, kau tunjukkan innal ladina amanu wal ladina versi lama mana? Mana tunjukkan? Mari saya mana coba tunjukkan. Jadi sudah Versi lama, kalau versi kalian lamanya mengatakan coba. bahwa tidak Innal ladina pernah amanu diedit, wal tidak ladina diedit, hadu. kalian sudah Coba patah. versi lamanya Ketika mana? saya tunjukin ayat ke Versi kalian, kalian mana? tidak bisa baca. Bagaimana versi kalian lamanya bisa mana? baca? Tidak diedit dan tidak dirubah. Ini pasiennya Saya memang kasih parah ayat ini. loh. Saya kasih Udah, lihat diturunkan kamu aja. bisa Bos, baca. diturunkan. Ya, terdiam kalian semua. Terdiam kalian. Turunkan. Jadi gini teman-teman, dia tidak berhasil mau menyesatkan umat Islam dengan caranya. Kenapa? Dia mencoba untuk menarasikan huruf-huruf terpisah dan dia tampilkan huruf bersambung. Tulisan Billy huruf-huruf terpisah dengan tulisan Billy huruf bersambung memang pasti kelihatan jauh berbeda. Itulah yang dia katakan, katanya Al-Quran diedit. Memalukan. Pasien saya ini memang aneh gitu loh. Aneh pasien saya itu.
Oke, teman-teman sekalian, silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Waktu dan tempat disilakan. Emang Billy itu agama apa, Bang? Tuh, bentar sedikit. Kristen Dirasa dia tuh. dengan cara begitu banyak orang yang murtad. Padahal justru sebaliknya. Banyak Itu orang-orang penghujat, Kristen yang penghujat. malu, ya. Dengan cara begitu banyak orang Kristen yang malu. Nanti akhirnya banyak yang mualaf. Hati-hati loh kalian loh ya. Apapun Ya. yang kalian lakukan, Penghujat itu. menjadi penyebab mualafnya Makanya aku orang-orang Kristen. Ini debat cuma model gitu ngaku terbaik. Nah terus yang goblok itu seperti apa? Kalau Billy ngaku terbaik, Makanya tadi minta izin sama Bang Juma dinaikin enggak, karena aku tahu dia penghujat. Iya, penghujat. Dia itu penghujat, itu muridnya si Haleluya itu dia. Dia di Manado sopir angkot. Dianggapnya umat muslim itu mudah dipengaruhi dengan hanya sebatas itu. Nah, jadi Gak bisa dong. antara mengeja dengan satu ayat itu mau disamakan. Illalladzina sabaru alif kasro i lam fathah, seperti itu kan nggak tahu dia. kita sejak dari kecil sudah diberitahu awalnya Al-Quran itu hurufnya gundul. Itu sudah dikasih tahu sejak kita masih di taman apa ya, kanak-kanak ibaratnya seperti itu. Baru ditunjukkan kepada kita. Ini sama aja mengajarin ikan berenang kau. Billy. Saya lihat orang-orang Kristen ini sudah banyak yang frustasi karena banyak yang mualaf. Sehingga berbagai macam cara mau ditempuh, termasuk dengan cara membodoh-bodohi itu. Tanpa tipu-tipu, agama kalian tak laku, ngerti? Assalamualaikum. Lapar nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ibes. Ada Ibes di bawah. Mungkin Iya. ada yang mau disampaikan. Udah gak ada. Oh. House Apologet. Gabriel, Oh, Apologet Islam Indonesia. oh apologet Islam. Ganti itu, cuman nah. Nah, itu dia. Oke. Mau jadi hitam sekarang. Oke, assalamualaikum jadi- warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya mau ngomong sebentar, mau berterima kasih kepada netizen 2,2K orang. Terima kasih banyak sudah mendengarkan bahwasanya betul adanya bahwa yang meramaikan komal mereka itu adalah kita-kita juga. Dan alhamdulillahnya dari pantauan semalam yang Mikana lakukan tidak berhasil. Dengan apa yang kalian dengarkan, kalian meramaikan komal-komal muslim, kalian tersebar, alhamdulillah. Dan barusan yang dilakukan Billy sama seperti itu. Jadi ingat ya, ramaikan komal-komal Islam, tidak usah ramaikan komal mereka. Dan satu hal yang kalian harus tahu, Billy ini pernah menantang Bang Ali, yaitu sekarang namanya Mata Ali, untuk membaca huruf gundul. Kalau Bang Ali katanya bisa membaca, dia akan telanjang di tengah jalan. Dan nyatanya adalah dia ini jelas orang tukang ngibul. Nah, dia Dan sambil Ali- telanjang tadi di tengah jalan. Dan Ali Dulu pernah sudah juga dengan membuktikan. Sueb juga pernah. Saya juga pernah. Jadi memang ini si puri angkot memang lagi kurang, semua mereka ini semuanya kurang penonton, udah nggak ada penonton. Jadi tetap istiqomah, tetap menyebarkan tetap tersebar di komal-komal muslim. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Salam satu Tuhan. Jaya Salam Indonesia. satu Tuhan. Jaya. Emangnya Billy itu supir angkot ya? Iya, terang. Ya bantu teteh Ada bosnya biar nggak informasi tek-tek nih mulu. Bang Rosid, bahwasanya tadi pagi Siap. itu ada yang memakai gambar logo api tapi di tempat pizza. Bahwasanya itu Kristen. Ya biasalah itu, biasalah. Tadi ada Kalau itu nggak- juga sih Bang Juma ke tempat aku pakai foto Bang Juma tapi nama Zulkifli, Ustadz Zulkifli. Jadi gini, kadang juga kita juga tidak boleh mengedepankan emosi, mengedepankan apapun itu. Kita juga harus berpikir bahwasanya mereka itu manusia biasa yang penuh dengan
kedengkian dan keirihan. Jadi ya sudah, biarin aja. Sebagaimana kita berusaha untuk menghindari itu, tapi yang terjadi tetaplah seperti itu dengan orang-orang aneh seperti mereka yang diselimuti dengan iri dengki. Ya kalau memang mau membuktikan apa yang kalian bisa, ya silahkan bersaing. Kristen bikin apa gitu loh, kan begitu. Bikin AKI, singkatannya AKI. Apologet Kafir Indonesia. Ya gitu. PKI aja, PKI kan bisa. Persatuan Kafir, nah gitu. Atau enggak apa? Itu sih bapak jahat itu kelakuannya. Tuh, tapi pakai nama Ustadz Jul itu tadi. Ya orang sakit gigi, orang sakit hati itu. Nih orang sakit hati biasa. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih host, terima kasih Bang Zuma semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya dibikin video pendek gitu ya, video pendek itu menghimbau jangan ramaikan room minoritas penghujat gitu. Ramaikan room muslim. Kalian kalau ke Mikana kalian nggak bisa lihat gurunda, tapi kalau kalian lihat gurunda kalian dapat Mikana, dapat Mililin, dapat Herdi, dapat pentolan penghujatnya lah ikhwan gitu. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan, typing coba agamanya di bawah Kristen. Gabriel ada lagi mau ditanya sama Bang Juma? Oh iya itu. Ya, gimana? Berarti yang aku dan bapak itu satu. Ya. Jadi berarti cuma doktrin dari. Iya, pendeta aja, Bang. itu doktrin pendeta itu. Karena di dalam pengakuan Yesus, akulah dia, dikatakan bahwa karena itu dari tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di sini siapa? Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:25, jawab perempuan itu kepadanya, pada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lukas 2 nomor 26, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Berarti dia di sini adalah Mesias yang diurapi. Apa Mesias itu? Adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Yesus ini adalah manusia yang diurapi. Berarti Yesus adalah bukan Bapa itu sendiri. Kenapa? Yesus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku diurapi. Yang diurapi itu pasti bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan, yaitu manusia. Nah, terjawab kita di situ ya. Berarti yang firman itu adalah Tuhan juga itu maksudnya bukan gitu juga itu. Kalau yang disebut firman itu adalah Tuhan, yang dimaksud di sini adalah sifat, bukan wujud. Jadi sang firman bersama-sama dengan Tuhan itu maksudnya adalah sifat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, bukan Tuhan bersama-sama dengan perkataannya, enggak. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan sifatnya. Sama kita sebagai manusia, analoginya manusia tidak sehakikat dengan perkataannya, tapi manusia sehakikat dengan sifat berkata-kata yang ada di dalam dirinya. Contoh, apakah perkataan Anda adalah Anda? Bukan. Tapi perkataan Anda adalah berasal dari Anda. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi adalah satu perkataan individu baru yang keluar dari Anda. Coba aja Anda berbicara, ayam, itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Anda. Apakah ketika Anda berkata ayam, Anda adalah ayam? Bukan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu disebut firman, perkataan. Dan semua yang keluar dari mulut Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut saudara itu bukan saudara, tapi berasal dari saudara. Contoh, Anda meludah, ludah itu keluar dari saudara. Apakah saudara adalah ludah? Bukan.
Tapi ludah Anda adalah sesuatu yang keluar dari saudara. Saudara menjadi sumber. Jadi Allah adalah sumber, Yesus itu adalah dampak dari sumber. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja ludah itu bisa berbicara, maka ludah itu akan berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang telah mengeluarkan aku. Gitu. Masya Allah. Bolehkah saya katakan Anda dan Anda adalah ludah Anda dan Anda adalah satu? Tentu tidak, bukan? Ya, tidak. Bolehkah saya mengatakan ludah Anda itu adalah Anda? Enggak, bukan? Tapi ketika Anda meludah sembarang tempat, saya mengatakan Anda jorok. Kenapa? Anda membuang sampah yang keluar dari mulut Anda. Nah, siapa yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah ciptaan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang jadi akibat instruksi perintah itu bukan Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memerintahkan Maria hamil, Maria hamil. Tidak ada yang bisa membantah. Nah, ketika Maria hamil, apakah yang dihamilkan itu adalah manusia? Yes. Bukan Tuhan kan? Bukan. Karena ludah yang keluar dari mulut, sudah pasti itu bukan kita sendiri, tetapi sesuatu yang keluar dari kita. Gitu, Bang. Gurunda, aku nambahin Gurunda. Silakan deh. Gabriel Joshua, Yohanes 1:14, tahu bunyinya apa? Ya, ini Bang hafal kalau itu Bang. Dari dulu. Pegang Bible cetaknya nggak? Saya lagi di luar Bang, lagi nggak di rumah. Oke, jadi Yohanes 1:14 itu bunyinya begini. Pasti pernah menjadi dengar. seonggok daging. Ah, firman itu telah menjadi seonggok daging, atau yang lainnya firman itu telah menjadi manusia. Tahu kan itu kan? Iya, tahu Bang. Ah, dari pemaparan Gurunda, terjemahan tersebut nggak pas. Yang paling tepat, yang pas banget dengan bahasa Yunaninya, kemudian keindonesiakan itu adalah firman itu telah menjadikan manusia yang diam di antara kita. Nah, ketika firman ini telah menjadikan manusia, manusia itu siapa? Manusia itulah Yesus. Gitu maksudnya, my bre. Gitu gak sih Gurunda? Betul, valid. Yesaya 55 nomor 11. Nah, gitu my bre. Silakan. Bang, makasih Bang. Satu lagi, kalau misalkan kita berbeda dengan orang tua kita gimana Bang? Maksudnya, apakah kalau misalkan Natal gitu kita tetap berkunjung gitu atau ya nggak usah gitu karena udah berbeda gitu Bang? Kalau saya sudah beda tempat tinggal sama orang tua. Gitu. Oh, mau syahadat dia? Udah mualaf. Oh, alhamdulillah. Oke. Gimana Bang? Misalkan apakah kita tetap berkunjung gitu atau ya udah sendiri-sendiri gitu Bang? Ya gini Bang, kalau memang tetap harus berkunjung gitu kan, itu tetap konteksnya kita tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal, tidak boleh, karena ketika kita mengucapkan selamat hari raya Natal itu sama saja Anda mengakui bahwa Tuhan itu lahir di tanggal 25 Desember. Jadi kalau mau berkunjung ya berkunjung aja, nggak usah ngucapin selamat. Nah, begitu boleh kurang. Ya ada masalah ya Bang? Ya, yang penting jangan ngucapin. Itu aja yang dijaga. Yang atau selamat ya gitu. Entah apa yang selamat, tapi jangan mengucapkan selamat Natal, jangan. Itu dilarang di dalam Islam. Mayoritas umat Islam, mayoritas ulama sepakat memang tidak boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Betul, Masya Allah. Al-Quran membimbing kita umat Islam mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang pelarangan kemudian mengucapkan selamat Natal itu. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi kalau kita mengucapkan selamat seperti ucapan mereka, berarti kita melakukan suatu kebohongan, karena
tidak ada di dalam kitabnya mereka sendiri Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Di dalam kitabnya saja tidak ada. Mereka aja nggak bisa kemudian mengucapkan itu karena tidak ada. Kenapa kita ikut-ikutan? Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan kata Allah, mereka itulah pembohong. Wa ulaika humul kadzibun. Nah, bagaimana dengan keadaan saya yang orang tua saya sudah beda keyakinan? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahna ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu. Ini jelas pernyataan Allah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi kata Allah, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini perintah Allah. Fala tuti'uhuma wa zahibuhuma fid dunya ma'rufan. Tetap saudara saya ini harus memperlakukan kedua orang tua itu dengan baik. Terkecuali satu, ketika mereka mengajak diri murtad, maka tinggalkan. Seperti itu. Silakan yang lain. Oke, teman-teman agama Kristen ya, yang agama Kristen kita mau diskusi ya. Yang agama Kristen yang naik ya, yang Islam udah banyak di atas ya. Taiping di bawah agamanya Kristen, yang Kristen. Itu coba hitung, Islam ada berapa itu? Mana Kristennya mana? Kita mau diskusi loh. Bukan kita mau ngobrol. Ayo mana? Itu semuanya Islam di atas. Kristennya mana? Kita mau diskusi sama Kristen. Ya, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Ya masih banyak mau nanya, cuma takut mengganggu yang lain. Masuk lagi ya bang. Sama-sama Gabriel, istiqomah, cari majelis. Kalau jadi muslim harus ngumpul, nggak boleh individu-individu. Makasih banyak bang atas informasi dan ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Gultom katanya mau naik tuh si Gultom. Kagak ada itu. Typing doang. Ini baru ini satu nih. Kagak ada itu. Doubling. Doubling turun dulu. Oh enggak, udah. Noise. Enggak. Itu ada suara anak-anak. Adi Barus. Selamat siang. Di tempatnya si Ica, TDA. Coba di mute, Kores, kamu di mute. Sakit kali kuping mute. Kamu ngecas ya, Res? Mute. Adi Barus. Apa yang mau ditanya? Yo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi. Ngomong malah di Barus. Selamat siang, guys. Ditanya malah ini. Kamu nanya apa? Lah malah di mute dia. Aduh, lucu. Kirain disuruh ngomong di mute. Ayo teman-teman agama Kristen yang mau diskusi. Tadi masalahnya Billy udah dijelasin sama Bang Juma, udah gak usah dibahas lagi yang typing di bawah. Kan tadi Bang Juma udah jelasin, ngapain lagi diiniin? Si Roy itu, si Roy. Saya tenaga, yuk. Roy naikin Roy. Ya, minta permintaan.
Yang sudah jangan dibahas lagi. Minta permintaan. Adi Barus. Gak bisa. Waduh. Yang gambar orang biru pink. Oke. Udah bisa. Ya, selamat siang Roy. Selamat siang. Ada yang di. Iya, saya suka bingung ya. Ya, dengan yang suka-suka debat ini saya suka bingung. Kenapa? Kenapa bingung? Yang mau saya tanya, apa itu agama? Ini dulu, lo apa ininya? Apa namanya? Lo menyembah Yesus nggak? Gitu loh. Oke. Yesus itu bagi saya imanin, ya. Saya imani Sebagai juru selamat. Oh ya wes, oke. Pertanyaannya sekarang? Saya mau tanya, apa itu agama? Apa itu agama? Ya silakan. Para asatidz, Gurunda, Tasugi. Gurunda udah datang pasien. Gurunda ada 2 Gurunda. Oke, baik. Apa itu agama? Nah, Anda juga punya kewajiban untuk menjawab itu, bukan cuma bertanya ya. Kita ambil Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nih Yesus. Apa keagamaan menurut Yesus di sini, Bang? Oke, ya. Ya. Sudah terjawab ya. Ya, udah dijawab ya. Tidak terjawab. Sudah terjawab katanya. Sudah terjawab, oke. Dengar baik-baik, sudah dijawab ya Kak. Terima kasih. Oh, udah dijawab ya. Ya, apakah agamamu ya menjaminmu ke surga? Jamin. Oke. Dari mana menjaminnya? Apakah seorang bajingan pembunuh ya muslim saya bilang ya. Nah, seorang pembunuh, pemabuk, sedang berzina, masuk surga juga? Masuk surga selama dia tidak menyembah Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar pula dia. Kenapa? Ajaran apa ini, ya Allah? Terus menurut saudara, terus sudah saya tanya, Sambo masuk surga atau neraka? Bang, itu rahasia Tuhan. Gimana ceritanya? Coba, tunggu. Anda jangan cuma bisa bicara. Tak ajarin Anda dalil, oke? Abang gua cari juga dalil. Oke, baik. Ini dari saya. Oke, baik. Agama itu landasan ya. Tunggu. Saya kasih dalil dulu. Oke. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia akan mendamaikan semua dosa kita. Menurut saudara, tunggu, jangan tertawa aja. Apakah dosa Anda membunuh, memperkosa termasuk dalam kategori dosa yang didamaikan oleh Yesus? Jawab. Yang saya tahu namanya orang berdosa nggak mungkin ke surga. Ini apa ini? Ini dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Kok Anda mangkir dari perkataan kitab Anda? Bang, makanya Bang, kita apa yang baca pakai logika. Nah ini, dan Ia adalah pendamai untuk segala, untuk semua dosa kita. Ini apa nih? Bang, pakai otak Bang ya. Ini dalil kita sudah pakai otak. Sekarang coba pakai otak Anda. Apakah untuk segala dosa ini menjadi dosa yang didamaikan Yesus menurut data ini atau tidak? Jangan berasumsi. Pakai otak dengan data ini. Pakai otak, yang namanya yang berdosa tak akan masuk surga mau apapun agamanya. Ini iya, betul. Itu sudah benar itu. Betul
betul itu. Tapi ini data di dalam kitab saudara, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Jangan kau berdosa katanya. Lalu namun tetapi jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai pendamai, yaitu Yesus, dan dia sebagai pendamai mendamaikan dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita. Apa ini maksudnya ini? Itu apa maksudnya? jalan memahami. Ya, logika bang, logika Nabi mungkin. Kalau saya logika saya logika. Ini. Akan tetapi, dengarkan. Akan tetapi, iya saya tahu. Tidak mungkin ke surga kalau orang itu masih punya dosa. Masalahnya dosa pembunuhanmu, pemerkosaanmu, perampokanmu didamaikan oleh Yesus. Makanya kalian masuk surga. Karena kamu punya dosa, membunuh, memperkosa, memburit dan seterusnya, didamaikan oleh Yesus ini. Makanya di dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang mulutnya komat kamit berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Cuma berkata Yesus adalah Tuhan, diselamatkan. Inilah agama Kristen. Kenapa di luar negeri itu kayak binatang kelakuannya kayak binatang. Coba kamu lihat di basis-basis Kristen di Nusantara ini. Di mana basis Kristen banyak kau lihat? Mayoritas Kristen. Coba lihat kelakuan mereka hidup. Lihat kelakuan mereka hidup. Di mana kelakuan orang Kristen yang ada di Nusantara di? Coba aja lihat di basis negara ya. Di basis kita, coba kamu lihat di suatu daerah, semua binatang-binatang yang dikasih dan disayang ada di pasarnya mereka. Semua binatang-binatang yang menjijikkan ada semua di pasar mereka tuh. Bahkan neneknya pun kalau bisa mereka makan. Di mana tuh? Di luar sana orang yang sejenis pun dinikahkan dalam gereja mereka. Bang, kenapa bisa begitu? Bukan oknum bang, ini legalitasnya. Saya bacakan, saya ulang. Anak-anakku, hal ini ku tuliskan supaya kamu tahu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus adalah pendamai untuk semua dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk seluruh dosa seluruh dunia. Trantang teng 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 ting 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 tung. Lah, gimana apa? Ini dalilnya. Fakta dalam kehidupan kalian juga begitu. Coba. Di dalam Galatia, dengar Galatia 5 nomor 1. Yesus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan dan membebaskan kita dari kuk penghambaan. Teng teng teng. Saya ngomong sekarang. Silakan Anda ngomong. Silakan. Lanjut ya Bang sayang ya. Ya. Menurut saya Abang cuma tahu agamanya. Oh enggak, saya sebagai apologet Islam saya paham ajaran Yesus. Oke. Abang percaya Isa? Percaya dong. Dia nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, apakah dia sama dengan Yesus? Isa sama Yesus sama apa beda? Tidak sama. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi dan Yunani, enggak sama. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullahaladzim? Yesus itu dengar. Yesus itu diimani oleh Roma dan Yunani sebagai Elohim, sebagai Tuhannya Bani Israel yang datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga. Ada orang Israel hari ini beriman tentang dongeng itu? Ada? Nggak ada. Apa namanya? Apa nama sektenya? Kutanya apa nama sekte dari Yahudi? Yahudi? Iya. Yahudi Israel. Iya, Israel Yahudi dua-duanya ini tahu saya. Israel keturunan Nabi Yakub,
Oke. Kemudian Yehuda salah satu suku dari Bani Yakub, tahu saya. Sekarang kedua golongan ini ada enggak yang menuhankan Yesus? Ada. Apa nama sektenya? Apa nama alirannya? Katolik, Protestan. Apa nama sektenya? Apa? Terlalu pintar menurut saya, terlalu pintar dengan Apa nama sektenya? Jawab aja. Apa nama sektenya dari Bani Israel yang menyembah manusia Yesus? Apa nama sektenya? Kucluk. ada yang Nama sektenya Kucluk. jadi Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan kekaisaran Romawi. Dia adalah sinonim dari Horus. Oke? Paham ya? Horus adalah dewa putra matahari. Makanya kalian setiap tanggal 25 Desember merayakan itu. Ibadah kalian hari Minggu, Sunday, hari matahari, Kucluk. Apalagi? Jangan abang semuakan. Saya seorang Advent. Advent itu kan Advent itu golongan baru aja berdiri itu Advent. Kristen pertama itu adalah Katolik Kristen Roma. Kalian itu cuman Advent itu karena sudah mengetahui ternyata Yesus itu bukan mengajarkan perjanjian baru seperti konsep Romawi dan Yunani. Di antara tokoh-tokoh ini kemudian memisahkan diri menjadi Advent, ikut-ikut agama Yahudi. Padahal agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel. Advent ini penyamar. Mereka adalah serigala buas yang nyamar seperti Yahudi. Ya Allah, 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 ya Allah. Dengarkan saya. Advent ada dua kitab. Pertama, mereka menyebutnya Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru ini spesial untuk Bani Israel. Yang kedua, mereka menyebutnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah spesial untuk Bani Israel. Perjanjian Baru ini adalah surah-surah yang ditulis oleh Paulus dan teman-temannya yang di kanon untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk Advent. Paham? Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sekarang gini, saudara Roy, sekarang gini, giliran saya bertanya. Sekian banyak pertanyaanmu, ku jawab saya satu aja. Saya tanya samamu. Apakah hukum Sabat itu diperintahkan untuk non Yahudi atau ini adalah perjanjian kekal Allah dengan Yahudi saja? Jawab. Ya bang, kalau abang mempercayai Taurat, kita semua harus mentaati. Saya percaya negara Malaysia itu ada, saya percaya. Tapi saya bukan bagian yang harus taat kepada aturannya orang Malaysia. Karena saya bukan bagian daripada Malaysia. Saya percaya Bani Israel punya hukum Taurat, tapi saya bukan bagian dari Bani Israel. Saya percaya kitab itu untuk mereka. Jadi saya tidak nyamar-nyamar jadi mereka. Saya tanya sama Anda. Anda sabat memang ada perintahnya agar kemudian non Israel itu bersabat. Ada perintahnya. Tunjukkan dalilnya mana. Bang, itu hukum yang langsung dari Tuhan. Nenekmu kiper. Memang itu hukum, tapi untuk Bani Israel. Yang saya tanya untuk non Israel ada nggak sabat itu? Oke, kalau begitu coret di Quran bang. Sabat di Quran mana ada perintah sabat kepada kami? Nggak ada. Sabat. Astagfirullahaladzim. Kaget kan? Kaget kan kamu? Kaget kan setelah saya ajarin? Kaget kan? Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, saya bacakan. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Ini peringatan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, dengar, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakannya turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Tunjukkan kepada saya bahwa perjanjian kekal tentang Sabat itu untuk non Israel. Mana? Tunjukkan. Kalau kayak gitu bang, jangan kau percaya kitab Injil tuh Taurat. Ini kau percaya juga di sini. Ini pasien saya, ini pasien baru tapi unik juga. Ini yang saya katakan tentang Sabat. Ada tidak umat Islam? Dengarkan. Kami beriman kepada kitabnya orang Yahudi yang disebut Torah dari Nabi Musa. Kami beriman. Adakah umat Islam melakukan Sabat? Ada.
Tidak ada. Tidak ada umat Islam melakukan Sabat, karena Sabat itu adalah hari peribadatan yang khusus untuk Bani Israel. Dalilnya Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kenapa Anda yang bukan Israel melakukan Sabat? Kenapa? Bang, ini ya, abang sama dengan udah melawan Allah ini menurut saya. Ya, Kamu yang melawan ini perintah di dalam kitabnya orang Yahudi. ya. Ini perintah Sabat hanya untuk Bani Israel. Saya tanya, diam. Saya tanya, mana perintahnya hukum Sabat untuk non Yahudi? Tunjukkan. Aduh, udahlah. Menurut saya bang, gini aja ya. Iman dan Enggak laku doktrin dogma pembodohan demu, enggak laku Bang Roy, enggak laku ajaranmu, enggak laku. Kamu itu Bang Roy, tolong ya, Bang Roy, kamu itu Bang Roy, kamu itu ibarat ini, Bang Roy, kamu itu ibaratkan seorang yang lagi mengintip anak sekolah di sebuah sekolah. Benarkan seorang pendosa itu ke surga, saya baru tahu. Lah ini dalilmu apa tadi? Dalilmu apa tadi tuh tulisannya? 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 3. Itu apa? Tadi kan saya tanya abang, Jangan kamu melakukan dosa, akan tetapi kalau kamu melakukan dosa, jangan khawatir, sebab ada anak Maria sebagai pendamai dosa kita. Itu apa namanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini langsung ku kirimnya ke Allah nih bang. Apa yang abang bilang? Menangis dia. Pencuri. Menangis dia. Ini langsung sama Allah nih saya bukan ya. Abang tengok nih, sebentar lagi harus terima ke rumahnya. Kau suruh Paulus ke sini biar ku pijat-pijat mulutnya. Astagfirullahaladzim. Seperti itulah. Astagfirullahaladzim. Iya, saya tidak suka kebohongan. Saya tidak suka kebohongan dengan dibungkus dengan lapas-lapas istighfar. Saya nggak suka. Oke, ini aja kamu nggak bisa selesaikan. Keluaran 31 kamu nggak bisa selesaikan. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Ini kamu bukan domba, nyamar-nyamar domba. Berarti kamu serigala. Menang. Oke, udah ya. Oh iya harus. Yang saya ajarkan ini adalah kebenaran. Saya harus meluruskan itu. Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Anda paham ya? Keluaran 31 nomor 16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang-orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya antara aku dengan orang-orang Israel. Anda orang Israel? Anda orang Israel? Saya anak Tuhan Yesus. Nenekmu kiper, udah kau cebok sana pakai air 1 sendok, udah. Ada abang udah menang. Nih saya mau tanya lagi nih sayang. Slow, jangan panas hati. Hidup bukan panas hati, kamu itu cuma nipu dirimu sendiri. Aku adalah anak. Sejak kapan Yesus punya istri? Itulah logika belum sampai bang. Belum sampai gimana? Coba ajarin saya. Coba di mana Yesus punya pengikut di luar Yahudi? Coba ajarin saya. Di mana Yesus punya pengikut di luar Yahudi? Di mana? Rasul Muhammad pun itu keturunan Yahudi. Apa yang mau kau pungkiri? Dari Ismail.
Hah? Paham? Allahu Akbar, Masya Allah. Paham? Coba kau baca historinya, lihat silsilahnya. Dia dari siapa? Orang tuanya siapa? Hagar. Hah? Benar enggak? Si Hagar itu siapa? Hah? Budaknya. Ya betul ya. Setelah si Sarah memiliki anak, ya, si Sarah minta ke suaminya, diusir ke padang gurun, ya. Jadi abang gak usah sok ngerti agama. Bukan agamamu membawa ke surga, tapi iman, ya, perbuatanmu, akhlakmu. Kalau imannya buta gimana? Ya ini seperti imanmu buta nih Juma. Kalau iman buta gimana? Bisa nggak mengantar kita ke surga kalau iman buta? Ya imanmu yang buta nih Juma. Enggak, saya tanya dulu. Bisa nggak iman buta mengantar kita ke surga? Membenarkan dirimu sendiri. Enggak, saya tanya dulu. Saya kan dari tadi bawa data, Anda cuma berasumsi. Hukum sahabat itu hanya untuk Bani Israel. Sudah saya bawa data. Terus saya minta, apakah Anda Bani Israel? Ternyata Anda tidak bisa membuktikan. Lalu kenapa Anda bersahabat? Oke, dah, abang menang. Abang menang. Saya mau tanya lagi. Ya. Nabi Muhammad istrinya ada berapa? Ada banyak. Ya, 11. Jangan banyak. 11 orang istrinya, iya. Berapa? 11. Salah kau. Berapa? Salah kau. Kurang baca kau. Baca makanya lagi. Berapa istrinya? Berapa istri beliau? Istrinya. Oh ya sudah. Memang ada riwayat yang mengatakan 13. Terus? Nah, yang 7 tahun agar gak dinikahi. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Dari situ kamu nampak bodong kau Juma. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Ilmumu ilmu apa itu? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya begini. Kenapa saya sulit sekali menerima Rasulullah? Sulit kali, ya. Kau dulu, istrimu punya suami lagi, kau ikhlas nggak? Istriku punya suami lagi. Istrimu, kau salah dulu Nabi itu, istrimu. Kenapa dia? Punya istri suami 13, kau bisa terima nggak? Rela kau bagi-bagi. Istri punya suami 13. Nah, gimana ceritanya? Emang ada hanya Sarah yang memiliki suami 2 yang setahu saya. Sejarah para nabi tidak ada itu istri nabi bersuami lebih dari 1. Hanya istrinya Abraham di dalam kitabmu. Di dalam kitab yang kamu dengar, di dalam kitab yang Anda gunakan itu, Sarah memiliki 2 suami. Nabi-nabi yang lain kagak, cuma nabi yang banyak istri. Daud 600 istrinya. Nah, maksud saya di sini ya, satu lagi. Kenapa saya sulit menerima? Saya sudah 3 kali bersahadat. Saya cari tahu. Terus saya yang sakit kalau begitu, kalau Anda bersahadat 3 kali. Tahu yang sakit karena kenapa bisa saya sakit? Istri dari nabi saya, dengar. Istri dari nabi saya, dengarkan. Roy, berbuat ke sesamamu. Roy, dengarkan. Di mute dulu host tidak peka soalnya. Dengarkan Roy. Dengarkan. Saya menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sebagai nabi, istrinya 13. Oke. Dibandingkan Anda menyembah manusia yang berasal dari keturunan zina, mulia mana? Astaga, berarti Isa dari keturunan zina. Yesus, bukan Nabi Isa. Yang saya maksud Yesus. Allah, ini saya tangan langsung ke langit nih Bang ya. Didengar Allah ini. Ya, didengar Isa ini. Kau kena laknat kau kayaknya nih, kau tengok. Yesus Tuhannya Kristen itu, adalah anak keturunan hasil zina. Dia berasal dari keturunan Berseba. Kita lihat Nasruk. Dengarkan. Daud mengintip istri Uria tidur mandi. Oke? Lalu kemudian dia bernafsu dengan istrinya orang. Habis itu dia gauli istrinya orang. Dari hasil pergaulan ini melahirkan seorang anak. Anaknya kemudian berzina. Lahirlah Yesus. Yesus yang kau tuhankan itu adalah keturunan pezina.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah si Juma ini. Malu dia. Malu dia. Kamu baca lagi di dalam Matius 1 nomor 18. Yusuf ingin menceraikan Maria, padahal Maria belum menjadi istrinya. Ada apa dengan cinta? Seorang yang bukan istri ingin diceraikan, berarti ada apa? Tidak bisa yang kau bilang ini ya, pakai spek. Matius 1 nomor 18 kamu baca sampai selanjutnya. Di situ Yusuf ingin menceraikan Maria, suami istrinya. Yusuf ingin menceraikan istrinya Maria, padahal Maria belum dinikahi. Kenapa dia ingin menceraikan wanita yang bukan istrinya? Ada apa dengan cinta? Dengan kelahiran Isa. Kenapa kamu lari ke Isa? Saya sedang membahas Matius 1 nomor 18. Oke? Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria hamil duluan. Ayo, ada apa dengan cinta? Itu bukan rencana Allah, Juma. Matius 1 itu karangan-karangan orang Farisi, bukan dari Allah. Jangan kau bawa-bawa Tuhanku di sini. Kitab Matius menceritakan Yusuf ingin menceraikan Maria karena Maria hamil. Siapa yang menghamili Maria? Dan kenapa Yusuf ingin menceraikan Maria padahal Maria belum sah menjadi istrinya? Ada apa dengan Tuhanmu? Sudahlah dia berasal dari keturunan pesina, ternyata bapak tirinya ingin menceraikan ibunya yang belum resmi menjadi istrinya. Ada apa? Biasanya yang diceraikan itu adalah istri. Loh, ini Yusuf belum menikahi Maria, kau sudah mau menceraikan Maria. Ada apa dengan ranjangnya Yusuf? Kita tarik ke Maryam. Coba kau cerita. Kenapa ke Maryam, Kucluk? Maryam itu wanita yang suci, sedangkan Maria adalah wanita yang najis. Dituliskan di dalam Talmud, kitabnya orang Yahudi, Maria itu adalah seorang pelacur. Maria di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai pezina. Maria di dalam kitabnya Yahudi disebutkan wanita pezina yang berzina dengan Pantera, seorang tentara Romawi, dan melahirkan anak bernama Yesus. Menurut Yahudi, Yesus itu adalah anak dari hasil zina. Menurut Matius 1 nomor 18, Yusuf ingin menceraikan Maria, padahal Maria bukan istrinya. Ada apa dengan nonotnya Yusuf yang ingin menceraikan wanita yang bukan istrinya? Jawab saya. Jawab. Jawab saya. Jangan kau hanya bertanya terus, kerjamu. Pertanggungjawabkan imanmu. Jangan ketika imanmu itu terjun bebas, ketahuan pagan dan keturunan pesina yang kau tuhankan, kau jadikan Islam sebagai tameng untuk membendung itu. Hei, kau itu penyembah mantan mayat. Hei, kau itu adalah antikristus. Hei, kau itu adalah tangan kanan iblis, mengajarkan manusia menyembah kepada sesamamu manusia. Ngapain kau bawa-bawa Bunda Maryam? Ngapain kau bawa-bawa Al-Quran? Ngapain kau bawa-bawa Nabi Isa alaihissalam? Ngapain? Ketika agamamu terbukti mempertuhankan manusia hasil keturunan sundal, kenapa kau lari di Isa alaihissalam? Kenapa kau lari kepada Bunda Siti Maryam? Kenapa kau lari kepada Al-Quranul Karim? Setelah ketabu agamamu adalah agama yang menyembah kepada manusia hasil zina. Kenapa? Kenapa kau jadikan agama Islam sebagai tameng? Kenapa kau tidak pertanggungjawabkan imanmu dengan agamamu dengan menggunakan kitabmu? Kenapa kamu menggunakan Al-Quranul Karim? Kenapa harus menggunakan
mengemis-ngemis Nabi Isa alaihissalam? Kenapa kamu harus mengais-ngais Siti Maryam? Kenapa kau tidak pertanggungjawabkan Maria yang di dalam kitabnya Yahudi disebut sebagai pesina, yang bersina dengan pantera, melahirkan anak Yesus yang direbus di neraka di dalam tai yang mendidih? Kenapa? Kenapa kamu tidak membantah imanmu yang dikatakan oleh orang Yahudi, Yesus itu adalah manusia yang sedang dibakar di atas tinja yang mendidih di neraka? Kenapa kau jadikan Al-Quran sebagai tameng? Kenapa? Kenapa kamu malu dengan kitabmu? Kamu malu dengan Matius yang memberitakan Yusuf ingin menceraikan tunangannya. Kenapa ada tunangan diceraikan? Ada apa dengan nonotnya Yusuf? Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan kata istighfar. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan kalimat-kalimat tauhid. Jangan kau bungkus kekafiranmu yang laknat itu dengan kalimat baik dari Al-Quran. Ketahuilah, Al-Quran mengatakan, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Semisal Roy si kafir laknatullah ini adalah seperti binatang. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti. Dia hanya mendengarkan suara, tapi dia tidak memahami. Engkau adalah kafir laknatullah, penyembah mantan mayat yang bernama Yesus, tokoh fiktif buatan kekaisaran Romawi dan Yunani. Paham kau? Paham? Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan istighfar. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan takbir. Jangan kau bungkus kekafiranmu dengan istighfar. Karena umat Islam bukan umat yang bodoh. Umat Islam yang bisa membedakan antara sendok dan garpu. Sedangkan kau tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Paham kau, Roy? Paham? Memang kemenangan itu selalu ada di Islam. Dan penyembah-penyembah manusia, jangankan di surga, di neraka pun mereka tetap kalah. Karena dia akan berada paling bawah. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Takbir, Allahu Akbar. Turunkan si kucluk penyembah mantan mayat ini. Turunkan. Siap Gurunda. Siap Gurunda. Lanjut. Selesai. Terbakar. Ada lagi pasien? Itu si Gultom, Bang. Nah, itu jatah untuk Dinda Kelvin ini. Ya. Kores. Ada Adi Barus. Waduh. Mayan ini. Adi Barus. Adi Barus sudah bisa ngomong? Belum bisa? Masuk lagi ke rahim. Bu Tom, open mic. Naon? Jadi gimana, Tom? Tadi temen lu Yesus sama Nabi Isa disama-samain itu gimana, Tom? Lah, Bang Juma diculik ya? Duh, ini terhitung nih report aja Bang Juma diculik. Tolong, kembaliin. Menit ketiga Gurunda bangkit lagi, aman. Tolong kembaliin. Si Adi ini jaringannya kurang bagus. Apaan itu? Kok disama-samain Nabi Isa sama Yesus sama teman lu tadi? Siapa? Roy Sinaga. Kenapa sama saya? Tanggapan kalian lah gimana? Loh, kalau gua kan beda lah jelas. Nabi Isa, Yesus beda. Kalau lu gimana? Mana Gurunda, tolong. Saya pun nggak tahu yang mana Isa yang kalian sembah. Saya turun. Lah kenapa tadi si Roy kok bisa Gurunda. bilang Yesus sama Nabi Isa sama, Maryam sama Maria sama? Itu gimana itu ceritanya? Nggak tahu. Makanya dong lu kasih tahu temen lu beda gitu loh. Yesus kami meminjam keledai belum dikembalikan. Nabi Isa nggak pernah seperti itu. Lu bilang gitu dong. Begitu. Iyalah. Tadi guru Beda, Bre. Bodong ini, bodong. Mana ada Nabi Isa? Ada ajaran Nabi Isa kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Terus Nggak ada kan? Nabi Isa. Iya. Saya nggak pernah mempelajari Nabi Isa yang mana Nabi Isa. Ah ya wes, pinter kalau gitu. Nah jadi sekarang pelajaran yang bisa lu ambil gimana? Masih mau menyembah? Daeng Mauis, Daeng. Masih mau menyembah ini Yesus? Tom, yang ditanya malu-malu.
Jawab Tom. Ya, saya bangga menyembah manusia Yesus gitu dong. Noise dia, ada suara orang. Dijawab Tom. Itu ada typing katanya baru tahu Maria Maria tidak pezina. Yang typing makanya didengar, disimak orang ngomong. Gak ada mengatakan Maria pezina, gak ada. Maria itu orang baik-baik kata Bang Juma tadi. Netizen jangan gitu. Astagfirullah, aku aja yang jauh dari perangkat dengar ngomongnya. Maria itu orang baik-baik, wanita baik-baik, tidak pernah disentuh. Ini lari ke Yusuf tadi, pembahasannya Yusuf. Ayo dong ya teman-teman yang di bawah, tolong telinganya dipakai ya. Marah, nggak suka ya? Bukan nggak suka, saya cuma kasihan saja sama kau semua. Yang ngomong korek. Gurunda lagi istirahat. Oh, ini Kenapa? Gurunda. Juma, ada Kamu itu sudah masuk. berapa lama kena rabies, Bang? Udah berapa lama kena rabies? Nah itu, kau ngomong apa? Kau kayak orang gila saja kau ngomong. Enggak, masalahnya Yesus mengatakan di luar Yahudi yang sosok percaya kepada dia itu disebut sebagai guguk. Matius 15, 22, 23, 24, 25. Kanan iblis setan. Oh, kalau saya tangan kanan iblis, maka saya akan mendengarkan iblis yang menyeru di dalam kitabmu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. saya tidak percaya iblis itu. Yang percaya Yesus anak Tuhan memang hanya iblis yang tidak dan percaya pengikutnya, Yesus Kristus itu dan antikristus. Kau itu pengikutnya antikristus. pasti adalah iblis. Ayatnya itu ada. Saya percaya Yesus itu adalah tokoh fiktif yang didirikan oleh Roma dan Yunani. Orang Yahudi tidak kenal Yesus. Di mana di kitabnya Yahudi? Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan Yesus? Tunjukkan saya. Saya bukan orang Yahudi, saya orang Kristen yang Makanya kamu harus belajar. Kamu harus belajar. Yang dicerita oleh Romawi dan Yunani itu ada orang yang datang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi. Mana? Coba. Mana? Tunjukkan kepada saya di kitabnya orang Yahudi ada menyebut Yesus. Dengarkan saya. Itu hanya nol besar. Cuma ini gila, tidak layak menjadi orang Indonesia. Iya, Bang. Tidak bisa, kau tidak bisa dibiarkan cuma. Turun. Nah, terus lu bisa apa? Kalau kau tidak bisa membiarkan saya, bunuh saya, Bang. Saya di Makassar. Anda kan orang Makassar. Cari saya. Kantor saya di Jalan Kajola Lido. Saya tinggal di Sudiang. Anda tinggal cegat saya. Oke? Habiskan Bang Suma. Layaknya kalian menghabiskan Yesus anak Maria. Supaya kalian puas menyembah setan. Oke? Gitu aja kok repot. Ngancam-ngancam kok sini. Saya ngajar bela diri di Lantamal. Cari aja saya. Lantamal itu saya di situ ngajar. Cari saya. MMCI, saya punya sekolah di Jalan Landa Baru. Oke, saya punya markas di Jalan Pabambay. Cari saya, jangan kau ancam-ancam sini. Karena jangan kau ancam saya di sini, nanti mulutmu tampar sendal. Paham kau? Iya. Sendalnya masuk lagi apa jago nih Gurunda ya? Ngancam. Paling juga kau numpang di Makassar, numpang makan. Aduh. Diajarin kebenaran malah yang mengajarkan Yesus itu anak Tuhan adalah iblis. Baca di kitabmu. Diajarin kok malah aneh, ngancam-ngancam. Dengar, pasang di kupingmu. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya, paham? Gurunda, kalau Gurunda berkoar terus perpuluhan mereka hilang, Gurunda. Ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa lagi yang mau rata bubuk jadi deng-deng? Deng-deng tiga. Maleaki, selamat siang. Maleaki. Selamat. Agamanya? Saya Kristen. Oke, sebentar. Ini yang kemarin bisulan bibirnya ini yang kemarin. Lanjut Indah Kores. Saya siap-siap asar dulu. Oh ya, wes Saya siap-siap. bisulan di bibir, ente bisulan di pantat, ya Bapak. Waduh. Woi.
Lu bisulan di lubang hidung dua-duanya, nggak bisa napas. Tunggu dulu, Kores. Sophia Siregar, selamat. Oh, turun dia. Oke. Si Adi ini naik cuma diem aja. Lanjut, Res. Ya makanya Adi dikosongin aja supaya 2 kosong enak, lega. Ini Ngapain tunggu. dinaikin lagi Adi Barus itu? Ini saya naik, saya tanya dulu ini. Ini si agamanya. Ya Adi Barusnya sambil diturunin. Yo Maliaki mau ngapain? Naik mau ngapain? Enggak, kalau misalnya mau debat itu harus fair gitu loh. Kalau mau kasih waktu, kasih waktu 3 menit, 3 menit. Dinda Kores, Iya. dia ini hanya mau menyerang, dia tidak bisa bertahan dia itu. Oh gitu. Asik ini. Tema sudah ditentukan, tapi yang dia bahas di Al-Quran, dia tidak berani bahas kitabnya. Oh asik ya dia. Siap-siap dulu. Ini manusia dicipta tanpa lubang anus, begitulah adanya. Oh. Kalau lewat mata tadi dia. Saya tuh nggak mempan digituin, cuma saya ketawa aja. Saya nggak mempan digituin. Ya udah jadi. Cuma tau buang-buang energi aja. Ya udahlah, gua mulai ya. Kamu mulai begini. Cuma mau debat soal apa? Kemarin Nah, itu gua aja Gurunda mau asar, nanti habis asar baru. Lu tunggu aja 20 Kamu menit. masih kecil, Dek. Kamu masih kecil. Belum ada ilmu untuk saya. Iya, lu masih kecil sama gua aja dulu sini. Sini sama gua aja. Nah, posisinya gini ya. Hal 37 bisa jawab. Ada hal 37 sama Kasih penyaliban timer, ya, kasih sama timer. penyaliban ya, sama Kasih penyaliban timer. kita gas. Ya nggak usah, kita Kasih dialog timer. santai aja warung kopi. Kasih timer. Saya Nggak tahu muslim usah. itu Ya, bahasanya nggak ada bacot. timer kalau di sini. Enggak, Muslim kalau itu gua bisanya apa? bacot. Kalau Gua nggak hakim kasih yang timer, adil. kalian pengecut. Lo Kalian udah pengecut ya? tantrum Kamu lu bilang aja diapa-apain. kalau misalnya nggak mau kasih timer. Gua hakim yang adil ini loh. Kemarin Kasih itu timernya. Mau kasih pakai timer timer nggak? dengan Cuma. saya. Tapi yang dia tahu bahas muslim apa? itu. Pertanyaannya terus Al-Quran aja terus dibahas. Giliran ditanya tempatnya dia tentang Bible, nggak bisa dia jawab, nggak bisa. Kamu boleh Nggak nanya, bisa. saya boleh nanya dong. Adil. Nggak bisa. Ya udah, Saya ya udah. tanya kamu cuma Jadi satu kamu pertanyaan kemarin, kamu nggak bisa, Ngaku kamu kamu nangis. Uni udah Nggak masuk. Nggak bisa dia timer, nggak bisa. Cuma. Kenapa lu nggak bisa menjawab pertanyaan Maleaki? Kok lu nggak bisa jawab supaya pertanyaan? orang di sini bisa ngerti dan bisa dapat poin. Nah terus Bukan kenapa kayak lu nggak kamu jawab buaya pertanyaan poin. Gurunda? Kalau nggak jawab pertanyaan Ayo. Gurunda? Ayo, kasih timer. Saya jawab, saya debat dengan Zuma. 3 menit, 3 menit. Oh Kita lihat emosinya nanti sama siapa yang Gurunda, jadi tempe. barisan sakit hati. Mending Ayo. jawab ini aja. Kemarin Kan si Yesus Zuma sudah jadi disalib, tempe. Yesus Nah, disalib nih. ya, mana Ya bisa kawan-kawan jawab? Kristen. Ini pertanyaan Kores yang masih bingung Kores ini dengan kekristenan. Yesus kan disalib. Disalib jam 9 pagi ya, disalib jam 9 pagi. Kenapa jam 3 sore udah meninggal? Lo ngapain lama-lama? Emang kamu mau ngatur? Loh, jatuhnya Ya, jadi ngapain lama-lama? Yesus ini Oh, di yang bawah penting standar tujuannya manusia tercapai. normal. Dengar, kamu Manusia mau normal dengar disalib 3 hari baru meninggal. Kamu mau Yesus dengar disalib jawaban 6 jam udah tidak? meninggal. Katanya Kamu Tuhan. Tuhan kok Kamu mau cepet mendengar banget jawaban matinya. atau tidak? Lo ya yang penting tujuannya tercapai, sudah kan? Apain mau Gua, repot-repot? Paleaki gua ya. Kan bego namanya. Perhatikan. Pera Istar kalau disalib cuma 6 jam, gua bisa bangkit di hari kedua, nggak perlu hari ketiga. Hari kedua gua bisa bangkit. Dengar Kores, biar Pak Serius? otakmu. Kalau misalnya sebuah pekerjaan bisa kamu selesaikan dalam waktu 10 menit, tetapi kamu diberi waktu 1 jam, kamu mau mengerjakannya selama 1 jam. Ya itu kalau pekerjaan, Siapa yang ini kalau bego? kematian. Ini Siapa kan yang artinya bego? apa? Pura-pura mati. Salib gua. Siapa yang bego 3 nih, hari gua Kores? bisa bertahan. Ada pekerjaan yang bisa kamu selesaikan dalam waktu 10 menit, tapi dikasih waktu 1 jam. Kamu bisa selesaikan 10 menit kan? Itu namanya manja. Loh, manja gimana? Udah Yang gitu nggak penting dipatahin selesai. lagi kakinya. Ngehe Yang banget. penting Dua selesai. dipatahin, Yesus nggak Ini dipatahin. pertanyaan bego Yang nih, diturunin oleh dari kayu bocah-bocah. salib cuma Yesus doang, yang 2 lagi nggak diturunin. Apa ini? Mana Zuma? Ayo, Manja kita banget. bahas satu ini. 3 menit. Mana Zuma? Kalau enggak kamu penakut loh. Ayo. Mana Zuma? Mana Zuma? 3 menit saya tantang dia sekarang. Ini Maliaki yang bicara, nggak usah main-main. Kita lanjutkan lagi perdebatan kemarin. Kalau kalian nggak berani, berarti kamu takut. Siapa Ayo, yang takut sama kita lu? 3 menit. Mana Zuma? Ayo Zuma, kita bahas lagi soal takdir kemarin belum selesai ya. Ayo. Hah?
biar saya robek lagi anus itu. Otakmu kemarin meleleh ketika Ayo, saya 3 giliran menit, kamu 3 menit. giliran kamu menjawab, kenapa kamu nggak jawab tentang pertanyaan Berani saya? atau tidak? Giliran saya tidak 3 menit, 3 menit. giliran saya bertanya. Berani atau tidak berani? Kores bangkit lagi di menit ketiga. Nggak bisa dia Kawan-kawan berhitung. Gua kan cuma bertanya, kenapa di report sih? Kenapa di report? Santai aja gitu. Kores kan cuma bertanya, kenapa Tuhan kalian Saya nggak mau nanggapin di orang bawah cuma rata-rata baca. manusia? Ini mau diajak dialog dulu, coba. Rasanya itu Berhenti 3 hari bicara. baru meninggal pas disalib. Yesus kenapa Ilmu, cuma 6 jam meninggal? 3 menit. Sekarang Saya kalau jadikan tempe kamu. Sekarang- 3 menit, sekarang 3 menit berani nggak? saya berani pasti, Berani atau pasti tidak berani. semua jawab? Berani pasti. Ayo. Apa yang saya takutkan Kasih sama timer. 3 menit, 3 menit. Ya udah, se- share dulu, kita lanjutin udah. lagi takbir Iya, kemarin. share dulu aja aman. Iya. Sekarang PR kamu kemarin kenapa kamu nggak jawab? Selama kita berdialog kenapa kamu nggak jawab? Nggak jawab apa? Ini Dua juga tes- penyaliban nggak dijawab, Gurunda. Sabar dek. 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan? Jawab. Mendatangkan kesesatan itu kalau Anda sendiri yang mau disesatkan. Terdiam dia. Ini yang mau ngajak saya diskusi. Nggak ada yang ketawa. Udah kau. Kau operasi otak dulu, operasi otak baru lawan saya. Ayo kita 3 menit, 3 menit. Berani nggak? Terdiam dia. 3 menit, 3 menit. Kenapa ya 2 Tesalonika itu nggak pernah disampaikan di gereja? Kenapa ya? Ayo kita bahas takdir lagi. Ayo. Takut nggak? Aneh, ditutupin. Ayo. Jadinya kan kalau tahu Ayo. dari Islam bahwa Yesus ini ketika di surga dia menyesatkan orang-orang, sakit hati kan kalau tahu dari kita kan. Nggak mau terima kan? Pahlawan Muslim ini nggak berani 3 menit, 3 menit. Ngapain 3 Mau menit? kita bahas takdir itu lagi. Ayo. Ya lu Berani nggak semua? Kenapa dia marah? Kenapa dia tuh tantrum ya? Santai Kalau aja nggak kita berani, ngobrol udah. di warung kopi. Dasar Nggak usah pakai pengecut. timer kalau sama Mereka- Kores. dia Kores ini- warung kopi. dia Kores ini ini ngamuk. hakim yang adil. Hakim Dia- yang adil kok pakai timer. Beliau Pas Yesus lagi turun ngamuk. ke dunia, pas Yesus turun ke dunia jadi hakim yang adil memang pakai timer? Enggak. Dia Begitu juga ngamuk. Kores, nggak perlu pakai timer, santai. Mana Dia dia? nggak. Wah, udah Dia hilang. ngamuk. Dia ngamuk sebab kemarin ketika diskusi dengan saya pakai timer. Dia bertanya tentang Al-Quran. Kemarin itu kalau nggak salah dia pertanyakan terkait dengan surah An-Nahl ayat 37. Saya sudah kemudian bahas semuanya. Bahkan waktuku kuberikan untuk dia menjawab. Tidak bisa dia menjawab ketika saya tanya, kenapa di dalam kitabmu bertaburan tentang takdir? Contoh misalnya, saya bacakan di dalam perjanjian lama kemarin itu. Bukankah telah kudengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Ini Tuhan sudah menentukan takdir. Itu perjanjian lama. Kemudian saya ambil perjanjian barunya. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu, anak itu sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel. Sudah ditentukan takdir ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Saya tanya dia tidak pernah mau menyentuh kitabnya, cuman membahas apa yang tidak dia pahami tentang ayat suci Al-Quran An-Nahl yang tadi. Jadi saya katakan dia ini pasien yang sudah akut, sudah tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena isi kepalanya isinya hanyalah ampas kelapa parut. Demikian teman-teman. Gitu ya Guru. Palanya bunyinya gitu ya daunnya. Udah kabur dia. Kabur.